percaya Tuhan, bahwa Engkau punya rencana bagi kami. Apapun yang saat ini kami alami, kami memilih untuk tetap percaya bahwa Engkau punya rencana yang besar bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, Kau baik, Kau baik, Kau baik. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Tuhan, ku percaya rencana-Mu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman, memberi masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Yesus, ku percaya, ku memilih untuk tetap percaya. Sekalipun sekarang ku tak dapat melihat, namun ku percaya Kau punya rencana. Oh ya rara bayana kayana mose, Yesus, Yesus, ku percaya Tuhan. Kiara rara bayanamu. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencana-Mu indah bagiku, ku tahu kehendak-Mu baik bagiku, ku tahu rancangan-Mu sempurna bagiku, ku tahu jalan-jalan-Mu
yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan. Saudara pernah ngalami hal seperti ini? Ketika semuanya sedang baik, saudara sedang pelayanan, semuanya sedang baik-baik saja. Tapi tiba-tiba terjadi hal negatif dalam hidupmu. Hal yang tidak enak, hal yang menyakitkan, hal yang menyusahkan, hal yang membingungkan saudara. Lalu saudara mulai ingat hal-hal baik yang saudara sudah buat. Lalu saudara bilang, kenapa saya harus mengalami keadaan seperti ini? Kenapa saya harus mengalami keadaan tidak baik? Lalu saudara mulai kasih ingat, Tuhan, saya kan sudah begini, saya sudah kasih perpuluhan, saya sudah rajin ibadah, saya sudah mengampuni, saya sudah menolong, kita coba ingatkan Tuhan. Saya ingat sekali Bapak Ibu, Saudara, ketika dalam mempersiapkan ini, saya harus mengirim materi ini kepada yang akan sharing di RTA, Rock Teluk Ambon. Jadi saya siap mengirimnya, ternyata saudara saya salah klik. Saya klik cut, artinya file saya hilang, bahan saya hilang. Terus saya cari, tidak ketemu saudara. Saya duduk di meja dan saya menangis, saya bilang, kenapa begini Tuhan? Bapak tolong saya, kenapa begini? Bahannya habis, tidak ada lagi. Dan saya menangis sendirian di rumah, di bawah, di pastori. Terus saudara, saya diam. Tuhan bilang begini, ada di dalam kamu. It's in you, sudah ada di dalam kamu. Sudah ada di dalam kamu. Saudara, saya mulai duduk lagi dan saya mulai kembali. Saudara tahu semuanya hilang, yang ada cuma judul. Tapi saya mulai merenungkan dan saya minta Roh Kudus tuntun saya. Saya menemukan ini. Kalau kita lagi baik-baik, tiba-tiba hal yang tidak baik jadi, kita akan coba kasih ingat, Tuhan, beta sudah bikin ini, saya sudah bikin ini, saya sudah begini. Saya begini apa? Lalu kita coba menghubung-hubungkan, kita mulai menyalahkan orang lain, menyalahkan suami, menyalahkan istri, menyalahkan anak, menyalahkan siapapun yang kita bisa salah, apalagi menyalahkan Tuhan. Iya kan? Mari saya mau bilang, bagaimana jika kita mulai tidak menyalahkan yang lain? Bagaimana jika kita mulai tidak menyalahkan siapapun, apalagi Tuhan? Dan berpikir benar bahwa kita sedang akan menghasilkan buah yang lebih baik. Buah yang lebih baik hanya dihasilkan setelah proses pembersihan. Gak ada yang suka dibersihkan. Karena kita cenderung nyaman. Padahal Bapak paling tahu sisi mana yang harus dia potong untuk pertumbuhan kita. Amin. Buah yang lebih baik akan dihasilkan setelah proses ini, setelah proses dibersihkan. Saya nggak tahu posisi saudara ada di mana saat ini. Apa posisi pribadi saudara? Apakah saudara sedang berbuah? Saudara siap-siap, saudara juga tetap akan dibersihkan. Kalau saudara sedang jatuh dan proses berat ini mengganggu hidupmu, saya mau bilang, bertahanlah. Buah yang baik akan diganti dengan buah yang lebih baik. Amin. Ini kan artinya begini. Musuh dari buah yang lebih baik
adalah buah yang baik. Artinya buah yang baik perlu hilang, digantikan sehingga keluar dari dalammu buah yang lebih baik. Amin. Jadi jangan takut dengan proses hidupmu. Ini sudah bulan ke-8. Kalau saudara bertanya sampai kapan Tuhan? Tuhan bilang nanti buahnya keluar. Amin. Kalau saudara sementara sedang ada dalam proses ini, saya mau bilang jangan patah semangat. Ini bukan karena Anda sedang melakukan dosa. Ini karena saudara akan menghasilkan buah yang lebih baik. Nanti satu kali saudara akan melihat ke belakang dan berterima kasih untuk siapapun yang Tuhan pakai untuk memotong ranting-ranting ini. Aku akan jadi aku yang berbeda. Amin. Saudara dan saya hanya akan menjadi yang berbeda. Dewasa, berbuah dan dilihat orang. Nah, kebenaran indah lain dari perumpamaan ini adalah begini Bapak Ibu Saudara. Pisau tajam atau alat yang dipakai oleh tuan pemilik kebun anggur untuk membersihkan kita adalah firman. Yohanes 15 ayat 2 dan 3 katakan begini. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, karena supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah aku katakan kepadamu. Kalau saudara merasa saudara sudah bersih, berbuahlah. Kalau saudara sudah berbuah, tunggu nanti dibersihkan lagi. Proses hidup akan begitu. Dibersihkan dan dibersihkan dan dibersihkan, jadilah saudara yang dewasa. Amin. Yesus katakan begini, bagaimana saudara yang dibersihkan melalui firman, firman yang kukatakan kepadamu. Inilah betapa pentingnya saudara terhubung dengan firman dan tetap tinggal di dalam firman. Karena kenapa? Firman yang digunakan untuk membersihkan saudara. Gimana saudara mau tahu saudara sedang dibersihkan kalau saudara tidak pernah baca firman? Iya kan? Akhirnya bikin salah, kasih salah orang. Padahal kalau saudara, oh ini buah yang lebih baik akan keluar dari hidup saya. Terus saudara lebih mudah bisa menerima banyak orang. Apalagi yang menjengkelkan. Iya kan? Mari saya mau bilang, Tuhan menggunakan firman-Nya untuk membersihkan hidup kita, membuat kita tetap ada di dalam rencana indahnya, supaya itu muncul dari hidup kita. Sekali lagi saya mau bilang, mengambil buah yang baik dari saudara supaya kita menghasilkan buah yang lebih baik. Sebenarnya inti yang saya ingin bilang kepada saudara dari perikop ini, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Amin. Bapak Ibu Saudara, kata tinggal dalam bahasa Yunani menggunakan kata meno. Meno artinya tinggal pada sebuah tempat dalam hubungan dan harapan. Arti kata berikut meno atau tinggal adalah tetap melanjutkan untuk berdiam, bertahan, hadir dan berdiri. Yang berarti berikut adalah menunggu. Di dalam, kata di dalam, tinggallah di dalam. Di dalam bahasa Yunani menggunakan kata efek.
Arti kata even adalah berada di dalam sebuah hubungan. Yang berikutnya memberi diri sepenuhnya kepada Tuhan, ya kan? Dan berikutnya adalah bersama-sama. Kata berikut dari ayat yang tadi kita baca adalah berbuah, supaya kamu berbuah. Berbuah dalam bahasa Yunani menggunakan kata karpos. Karpos mengandung arti buah yang siap dipetik. Keteladanan, keuntungan yang dipersembahkan kepada Tuhan sebagai persembahan terima kasih melalui kerja keras untuk menikmati kehidupan kekal. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau diterjemahkan secara gramatikal, bunyinya sedang bilang begini, tinggal berdiam pada pokok anggur dalam hubungan dan harapan dan tetap melanjutkan dengan memberi diri sepenuhnya dan memberi buah keteladanan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan sedang mengajar kepada kita, begini loh saudara, Tuhan sedang mengajar kepada kita, percayalah kepada hati Tuhan, tetap tinggal di dalam Tuhan, berbuah, dibersihkan untuk menghasilkan buah yang lebih lagi. Amin. Ayat 8 bilang begini, ayat yang terakhir. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu, Tuhan dimuliakan kalau saudara dan saya berbuah lebih banyak. Dengan demikian kamu dibilang murid. Murid bukan sekedar ikut Kingdom Life. Murid bukan sekedar datang ke gereja 52 kali dalam setahun. Murid menghasilkan buah dan tetap tinggal. Kita nggak tahu hari besok. Tapi kita tahu satu hal. Bahwa hidup kita tidak pernah lepas dari pemeliharaan Bapa. Saya percaya berkat Tuhan menyertai setiap anak-anak kita yang akan pergi sekolah, kuliah, dan pertumbuhan mereka. Pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Mari satu hal, kalau proses berat sedang saudara alami, kalau proses berat sedang terjadi dalam hidupmu, tetap percaya, aku hanya akan menghasilkan buah yang lebih baik.